Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun dalam keterbatasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Semoga kalian bisa tertarik dengan materi yang akan kita pelajari hari ini dan semoga kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas bersama ya. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kemarin kita sudah membahas, membaca dan mengartikan surat Al-Kafirun, sekarang kita akan membahas makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Sebelum kita lanjut membahas pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun, yuk sekarang kita lihat gambar berikut ini ya. Gambar pertama, adakah yang tahu ini gambar apa? Pasti kalian sudah sering melihat dan sering mengunjunginya kan? Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar masjid. Ada yang tahu nggak masjid itu untuk apa? Oke, kita bahas ya. Masjid adalah sebuah tempat yang digunakan untuk beribadah bagi umat Islam. Gambar kedua, ada yang tahu nggak ini tempat apa? Nah, ini adalah sebuah bangunan yang bernama gereja. Gereja adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen dan Katolik. Nah, sekarang gambar yang ketiga, bentuknya hampir mirip seperti candi. Kalian sudah tahu belum ini gambar apa? Nah, ini adalah sebuah bangunan yang bernama pura. Pura adalah sebuah tempat yang digunakan untuk tempat ibadah bagi umat Hindu. Gambar yang keempat, yang bentuknya hampir mirip dengan keraton. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini gambar apa? Nah, ini adalah sebuah bangunan yang bernama wihara. Wihara adalah sebuah tempat atau bangunan yang digunakan untuk beribadah bagi para umat Buddha. Gambar yang kelima. Nah, kalau yang ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu nggak kalian? Nah, ini adalah sebuah tempat atau bangunan yang bernama kelenteng. Kelenteng adalah sebuah tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah para umat yang beragama Konghucu. Dari gambar yang sudah kita lihat tadi menjelaskan bahwa di Indonesia ada 6 agama yang dianut oleh manusia. Ada agama Islam beribadah di masjid, Katolik dan Kristen beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Hubungan antara surat Al-Kafirun dengan gambar ini adalah menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus memiliki sikap toleransi atau saling menghormati pemeluk agama lain, supaya kita bisa hidup bermasyarakat dengan rukun dan damai. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian
kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu, yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Dan yang kedua, diharapkan kalian mampu mengamalkan pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah mempelajari secara umum bahwa arti Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Dan salah satu pesan atau makna yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun adalah indahnya saling menghargai. Penasaran apa saja makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun? Yuk kita bahas bersama apa saja makna pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Kita bahas mulai ayat 1 ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat 1 menjelaskan yang pertama, jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, orang kafir adalah orang yang tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 2 menjelaskan yang pertama, kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Yang kedua, umat Islam hanya boleh menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat 3 menjelaskan begitu juga bahwa orang-orang kafir bahwa mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Ayat keempat, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 4 menjelaskan yang pertama, kita tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama. Dan yang kedua, sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat 5 menjelaskan begitu juga bahwa orang-orang kafir mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat 6 menjelaskan yang pertama, kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Yang kedua, di dalam ajaran agama Islam sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam.
Setelah kita tadi sudah memahami makna per ayat surat Al-Kafirun, maka kita bisa mendapatkan gambaran bahwa di dalam surat Al-Kafirun terdapat beberapa pelajaran sebagai berikut ini. Yang pertama, secara umum surat Al-Kafirun menjelaskan tentang pupusnya harapan dan usaha orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk mengajak Rasulullah dan kaum muslim untuk saling bertukar menyembah sesembahan masing-masing dengan tujuan agar Nabi Muhammad SAW mau berhenti berdakwah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai dengan tata caranya sendiri, dan kaum muslim pun demikian. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Yang ketiga, kita dilarang mencampur adukkan urusan agama dengan cara melakukan ibadah agama lain. Yang keempat, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat syirik atau menyembah selain Allah. Yang kelima, secara umum surat Al-Kafirun mengajarkan kepada kita sebagai umat manusia betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. Yang keenam, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam melakukan kegiatan atau ibadah. Nah, itulah makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Setelah kalian mengetahui makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun, diharapkan semoga kalian bisa istiqomah memegang teguh keimanan untuk selalu menyembah dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, semoga kalian bisa memiliki sikap toleransi atau menghargai kepada pemeluk agama lain, supaya tercipta hidup berdampingan, rukun, dan damai. Untuk pelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan membahas materi jika bumi berhenti berputar. Wah, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika bumi tempat kita hidup ini berhenti berputar? Penasaran dengan pelajaran selanjutnya? Jangan lupa nantikan video pembelajaran selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.